Yang kualifikasi dulu, kalau klarifikasinya di informasi langsung. Pak Imam silakan. Ya, selamat siang rekan-rekan media. Jadi hari ini agendanya itu klarifikasi terhadap adanya tuduhan dan kami sebagai kuasa hukum dari Mas Gunawan ingin meluruskan yang terjadi belakangan ini, yang dimana klien kami diduga adanya suatu tindak pidana penggelapan. Nah, jadi terkait masalah dugaan tindak pidana penggelapan terhadap klien kami yaitu Mas Gunawan, itu sangat kami sayangkan sebetulnya. Jadi perlu diketahui bahwa mobil Swift yang dikatakan oleh Mbak Oki, bahwa mobil Swift itu dibeli sepenuhnya oleh Mas Gunawan, yang dimana mobil tersebut diatasnamakan ke Mbak Oki. Jadi perlu diketahui ya, bahwa mobil tersebut itu dibeli sepenuhnya oleh Mas Gunawan dan diatasnamakan ke Mbak Oki. Jadi klien kami bukannya mengambil mobil tersebut yang memang keseluruhan punya Mbak Oki, bukan. Jadi klien kami itu beli sepenuhnya loh, gitu. Dan memang dari pihak Mbak Oki pernah memberikan somasi kepada klien kami terkait unit tersebut, terkait mobil Swift tersebut, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut juga ada di dalam somasinya. Akan tetapi kami sudah memberikan tanggapan atau jawaban kepada pihak Mbak Oki. Artinya bahwa klien kami telah meminta izin untuk menggunakan atau memakai kendaraan tersebut pada saat di Jakarta ya, pada saat di Jakarta. Dan dari kuasa hukum dari Mbak Oki pun telah memberikan tanggapan juga, dan sebetulnya sudah memberikan penawaran juga terkait kendaraan tersebut, yang dimana kendaraan tersebut itu pada penawarannya adalah diberikan sepenuhnya kepada Mas Gunawan. Dan terkait masalah rumah yang sampai saat ini masih ditempati atau dihuni oleh Mbak Oki dengan anak-anaknya ya. Yang beli rumah itu siapa? Dengan anak-anaknya itu nanti dibagi dua karena itu masuk dalam putusan pengadilan. Tapi perlu diingat, yang membeli rumah tersebut itu adalah Mas Gunawan, klien kami gitu. Ya. Klien kami adalah orang yang taat hukum. Dia tahu walaupun dia yang beli, karena memang dia membelinya pada saat setelah pernikahan dia dengan Mbak Oki, maka itu menjadi harta bersama. Itu menjadi harta gonogini, yang dimana dia sangat sadar bahwa itu harus dibagi dua rumah tersebut. Jadi ingat ya, jadi klien kami itu orang yang taat hukum, orang yang mengerti hukum, bukan orang yang cuma modal hidup doang gitu ya. Itu aja mungkin dari Mbak. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya juga di sini ditunjuk sebagai kuasa hukum dari klien saya, Gunawan. Terima kasih. Oke, jadi kita mau mengklarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang sudah ada ya. Satu, klien kami dituduh menggelapkan mobil. Biar semua masyarakat pada tahu bahwa mobil itu sudah jelas dibeli oleh klien kami sendiri. Dan ketika memang klien kami mungkin lagi ada kesulitan, apapun yang dia lakukan terhadap apa yang dia mau gitu ya, dia sempat izin ya, izin kepada Oki untuk mobil itu awalnya saya mau
saya karena rumah itu atas nama saya, Iya. sama aku juga, saya bilang bisa nggak kalau saya udah nggak punya tagihan apapun Ya, sudah selama udah menikah, karena udah selesai semua, saya udah bayar semua. Nah, akhirnya gimana kalau misalnya aku ada kebutuhan, karena kondisi saya terakhir di klub sebelumnya belum ada pembayaran. Belum ada pembayaran. Akhirnya gimana kalau rumah itu saya pegang dulu, tapi ambil cuma sedikit doang, nanti saya pasti bayar, karena selama saya ada tagihan apapun juga saya yang tanggung jawab. Nah, setelah itu dia bilang nggak bisa kalau rumah, nanti kalau takutnya kalau misal nggak bisa bayar gimana kalau rumah. Ya udah kalau misal mobil, kalau misal saya mau jual gimana, nanti saya ganti buat Miro kalau misal itu, biar daripada saya punya tagihan lagi. Oh nggak bisa, kalau itu kan hak Miro. Oke, akhirnya ya udah saya sekolahin sebentar, Ya. nanti saya ganti kalau misal udah dari klub sebelumnya saya dibayar. Akhirnya ya terserah, dia bilang gitu, namanya terserah kan, ya udah terserah saya. Ya. Dan sampai saat ini pun pembayaran ke leasing itu pun saya tetap bayar. Jadi Oki belum pernah membayarkan soal leasing itu. Jadi saya sampai sekarang tanggung jawab soal pembayaran itu. Ya. Dan masalah kewajiban saya sama Miro, ya boleh ditanyakan langsung ke Oki bahwa kemarin saya sudah membayarkan hak buat Miro sampai yang bulan ini. Oke. Ya, berarti apapun tuduhan klarifikasi di luar tersebut tidak benar, bahwa saat ini jelas klien kami yang membeli. Jadi bukan karena penggelapan ya, karena mobil itu dibeli oleh klien kami ketika dia ada kebutuhan, dia juga sudah bicara dan sudah disepakati, maka tidak ada lagi tuduhan penggelapan mobil kan gitu. Mungkin ada dari Bapak Ibu. Waktu di putusan perceraian, mobil itu sendiri diputuskan untuk siapa? Di putusan itu buat Miro. Makanya waktu pas saya ada kebutuhan di Jakarta, karena nggak ada kendaraan di Jakarta, makanya saya pinjam buat keperluan saya mencari rezeki di sini gitu. Jadi Itu secara hukum mobil itu milik Anda. ya. Tapi pengadaian sendiri kan yang kemarin saya sempat hadir di responnya, itu digadaikan tanpa izinnya Mbak Oki katanya memang, dan diambil tengah malam sesuai isi preskon. Dan sebelumnya itu saya proses buat ke leasing itu semua dilakukan di rumah itu, dan sebenarnya Oki pun tahu karena di rumah itu, dan yang orang yang bersangkutan buat ngurusin itu di rumah yang ditempatin Oki, dan itu nggak mungkin tidak tahu. Dan saya yang mengambil mobil itu karena kondisinya Oki pergi ke Bandung dan mobil itu nggak dipakai. Saya ada kebutuhan dan saya harus pakai, dan itu pun saya ke rumah juga ada teteh di rumah, dan teteh juga tahu saya bawa mobil itu. Dan kalaupun emang ada penggelapan atau apapun, mungkin kalau penggelapan itu mungkin saya jual dan saya pergi kabur. Kan saya tahu kondisi saya di situ, saya kondisi di Bogor, masih bolak-balik Bogor, dan dia tahu bahwa saya di Bogor. Jadi penggelapannya di mana, dan mobil itu tetap ada, dan sekarang sudah saya balikan ke rumah. Jumat Minggu kemarin kalau tidak salah. Mobil sekarang di tangan Oki, tapi masalah BPKB pembayaran tetap saya bertanggung jawab, dan sampai sekarang juga tetap dibayarkan. Tidak ada masalah. Dan itu tidak masalah. Juga kalau mobil tidak dipinjamkan, maka tidak diberikan, sempat di stop waktu itu. Berapa tanggapan? Sebenarnya sih kalau misal masalah itu masalah pribadi saya sama Mama Nero, dan saya kenapa nggak mau berbicara banyak di sini, karena saya mikir siklusnya anak. Apapun masalah saya sama Mama Nero, ya saya pengennya juga kekeluargaan dan tidak keluar ke media, karena saya juga mikir masalah siklusnya anak. Ya, jadi perlu saya tambahkan bahwa hubungan klien kami dengan istrinya sudah bercerai. Tetapi ini kan klien kami kan punya anak, sehingga sebenarnya hubungannya sebenarnya komunikasi masih bagus, karena ada hak dan tanggung jawab daripada klien kami untuk anaknya. Kalau mobilnya dibeli sama klien kami, rumahnya dibeli sama klien kami,
Maksudnya begini loh, jangan membangun suatu opini yang sesat, seolah-olah klien kami itu hidup di situ mungkin sebagai mau kondo atau apa, itu yang salah gitu loh. Bahwa apa yang terjadi ini kan hubungan privat itu. Dan ini juga ada tanggung jawab dia terhadap mobil. Kalau memang dia gadekan dan dia tanggung jawab untuk pembayaran leasing dan sudah dikembalikan, masalahnya di mana gitu loh. Jadi kita hanya berharap, ini kan soal ada anak, jangan sampai psikologi anak terganggu. Udahlah, kalian berkomunikasi dengan baik supaya anak itu mendapat pendidikan, perawatan yang baik ke depan. Dan soal masalah nanti tanggung jawabnya daripada klien kami itu kan sudah dalam putusan pengadilan, pasti bulanannya berapa gitu loh. Tetapi kalau ada misalnya ada persoalan, ya jangan dong harus sampaikan kepada publik. Kan sama saja, ini kan seolah-olah klien kami ini seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, menggelapkan mobil tuduhannya. Ini kan keras sekali. Nama baiknya pasti akan tercemar. Jadi kami hanya berharap kalau memang ada persoalan ya mungkin mereka bisa duduk bersama lah. Kan lebih baik karena untuk anak sebenarnya. Tapi jangan membangun opini sesat. Karena kalau misalnya sudah sangat merugikan klien kami, nama baik. Karena ini kan juga akan kebawa ke masyarakat itu loh. Jadi kami hanya mengklarifikasi supaya jangan sampai apa yang disampaikan daripada pihak mantan istri itu juga mempengaruhi karirnya gitu loh. Soalnya ini laki-laki tidak bertanggung jawab. Tetapi ternyata semua yang sudah dijelaskan kami adalah fakta dan bisa kami buktikan secara administratif. Kalau tadi Mas Gunawan juga jelaskan kalau mobil itu secara hukum milik Miro yang membawa tanggung jawab tapi kekecewaannya ketika presiden itu adalah menggadaikan itu tanpa tertulis dari pengetahuan Mbak Oki. Jadi begini loh, ini kan soal harta bersama sebenarnya, yang memang sepakat untuk anaknya. Tapi dalam perjalanan dia di Jakarta ada kondisi di mana dia harus menggunakan mobil itu dan sudah seizin daripada mantannya. Dan dia gunakan itu kalau memang dia menggadaikan, itu juga sudah disampaikan. Dia tanggung jawab, mobilnya sudah kembali kok. Maksudnya masalahnya di mana? Jangan sampai apa yang disampaikan itu menjadi opini yang sesat sehingga masyarakat menghujat Mas Gunawan seolah-olah dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Ini soal privat. Ayo mari kita duduk bersama dengan baik. Apa yang sudah dijelaskan itu sangat terang benderang bahwa apa yang dituduhkan itu tidak ada yang benar. Yang benar adalah mobil itu memang dia minta izin, bahkan transaksinya pun di rumah ya. Betul, dan bahkan disaksikan oleh mantannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Lalu apa yang penggelapan? Apa yang menggelapkan? Orang dia juga yang beli. Lalu itu adalah harta bersama diserahkan kepada anaknya. Masalahnya di mana? Dan mobilnya sudah diserahkan kembali. Walaupun bulanan untuk cicilannya dia juga tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Clear ya, maksudnya untuk kita harus kembalikan nama baik beliau dulu. Karena opini sesat ini bisa merusak nama baiknya, bisa karirnya ke depan juga bermasalah. Karena publik ini mendengar lalu sudah mulai ada dugaan menghujat dan lain sebagainya, ini juga persoalan ya, itu aja. Penawaran damai katanya juga ada dari pihak pengajaran yang Mbak Oki. Seperti apa? Penawaran perdamaian. Silakan. Ya, terkait penawaran perdamaian perlu saya bacakan yaitu pada poin nomor 2 bahwa mengingat klien kami tidak ingin permasalahan ini diperpanjang, maka bersamaan dengan ini kami menawarkan proposal perdamaian yang akan kami uraikan sebagai berikut. Yang A, bahwa terkait mobil Swift dengan nomor polisi F1316DN, klien kami sudah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada saudara Gunawan Dwi Cahyo. Yang B, bahwa sebagai gantinya saat penjualan rumah di Jalan Arga Nirwana 7 nomor 8 BNR, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, bagian dari klien kami adalah 50%. Ditambah 150 juta rupiah, yang mana uang sebesar 150 juta rupiah akan diberikan untuk Miro Materazi Gunawan sebagai ganti mobil Swift nomor polisi F1316DN. Jadi artinya proposal perdamaian ini sudah diajukan juga dari kuasa hukumnya Mbak Oki pada tanggal 23 Juni 2024. Ya kami juga berharap agar permasalahan ini cepat selesai, agar permasalahan ini tidak terlalu liar di luar juga ya.
biar nggak ada masuk orang-orang yang tidak berkepentingan yang ingin pansos atau permasalahan ini terus berkepanjangan. Kita sama-sama di sini sepakat bahwa antara Mas Gunawan dengan Mbak Oki mempunyai putra yang bernama Miro Maperazi Gunawan, itu harus benar-benar jangan sampai terkontaminasi terhadap permasalahan-permasalahan ini. Ya, Saya terima dengan penawaran yang seperti itu. Ya. Ya, ya kalau mobil kita nggak tahu karena itu penawarannya kan penawarannya untuk rumah, udah penjualan rumah. ke cuma rumah doang, Ya. jual rumah. Kalau mobil itu kan udah terserah saya mau Ya. mau di saya kasih Karena udah anak diserahkan atau kepada terserah saya. Ya, Jadi untuk sekali lagi untuk Oki, Agustin ya, kami dari sebagai kuasa hukumnya Gunawan, kita mengimbau untuk jangan liar di medsos, apalagi posting-posting yang menggiring opini seolah-olah klien kami ini tidak ada apa-apanya atau tidak pernah bertanggung jawab, karena nanti akan digunakan atau akan digoreng-goreng lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harus ingat, anak bagaimanapun fisiknya harus dijaga. Jadi kalau memang masih bisa diselesaikan baik-baik, komunikasi baik-baik, silakan. Karena menurut klien kami juga semuanya itu atas dasar kesepakatan bersama. Jadi nggak ada dibilang penggelapan, ini mobilnya cuma dibawa aja, nggak ada izin, tidak ada. Karena ketika orang leasing pun datang, esek-esek ngecek mesin bodi segala macam, itu disaksikan oleh saudara Oki. Dan saya juga berkeinginan bahwa dengan ada masalah keluarga ini, saya tetap masih bisa bertemu sama Miro kapanpun itu. Karena di putusan pengadilan, saya kapanpun masih bisa bertemu sama Miro. Dan saat ini nggak ada, cuman ya berharapnya lebih buat ada waktu buat Miro. Dan soal masalah, karena masih ramai yang masalah perselingkuhan atau apa itu, di keputusan pengadilan itu kan tidak terbukti bahwa perselingkuhan, hanya dugaan. Jadi keputusan pengadilan juga mutlak bahwa itu hanya dugaan, bukan perselingkuhan. Setelah somasi kemarin sudah bertemu Pak Oki atau bicara langsung dengan dia atau kemarin sudah bertemu dan teman-teman udah lama itu sudah bertemu bahwa kita ditengahin sama pecinta bahwa kita udah ada kesepakatan semua, cuman selang beberapa hari tiba-tiba berubah lagi. Itu yang saya bingung, makanya kenapa kok bisa kadang berubah yang seperti itu, karena makanya saya bingung. Akhirnya saya serahin ke kuasa hukum saya, karena saya mungkin awam dengan hukum karena nggak tahu. meminta maaf langsung ke Pak Oki atau misalnya sebaliknya saling memaafkan. Kalau misal saling memaafkan, saya sudah bertemu dan kita saling memaafkan. Gunawan menanggapi tentang luar adanya dugaan perselingkuhan. Sebelumnya setelah pernikahan harus dibuat usia ada juga ada rumah tangga. Apa? Emang selingkuh? Nggak ada kan, maksudnya nggak ada Tidak terbukti. tidak terbukti di situ. Hanya dugaan. Jadi kan udah ada putusan di pengadilan bahwa di situ dugaan. Dugaan berarti kan Ini saya jawab, terbukti. itu kan itu sudah lewat dan tidak terbukti ya Mas Iya, ya. betul. Dan kalau sekarang Mas kan sudah resmi jadi duda kan? Iya. Ya. Ini duda, klienku duda keren, dia mau jalan sama artis siapa, dia mau Iya. jalan sama foto Itu haknya model dia. cantik seksi kayak apa, itu urusan dia. Udah nggak ada kaitannya lagi sama yang masa lalunya. Gitu ya Mas ya. Dan sama buat teman-teman semua yang mungkin melihat saya mau pergi sama siapapun, teman siapapun, kalau bisa nggak perlu harus ngasih tahu ke mamanya Miro, karena itu nggak ada urusannya Nggak ada lagi, urusannya. dan itu bukan haknya mamanya Miro lagi gitu. Betul. Tujuan saya di sini kenapa saya cuma hanya berusaha mencari rezeki buat
kewajiban saya, memenuhi kewajiban saya buat Miro aja. Jadi gini loh Mas, mantan ya mantan, Iya. silakan move on. Karena semua orang punya pilihan dan sekarang semua punya masa depan masing-masing. Oke? Jangan saling ganggu dan jangan saling curiga. Dan itu kan udah selesai dan udah putusan semua dan sekarang saya mau menjalani hidup yang lebih baru dan memikirkan ke depannya seperti apa, karena kalau berbicara tentang seperti itu saya mikir psikis anak. Karena apapun yang ditulis mungkin mamanya Miro seperti apa, itu juga dampak buat psikis orang tua saya. Dia baca seperti apa, apalagi soal penggelapan mobil, karena orang tua saya juga tahu bahwa mobil juga saya yang beli karena emang buat Oki, tapi mamanya Miro, tapi setidaknya tahu kayak seperti yang masalah rumah saya beli semua, dan dalam rumah tangga pasti kan ada namanya saling membantu. Mungkin ada kekurangan pembayaran misal air atau listrik ataupun namanya berkeluarga pasti wajar, tapi keseluruhan apapun yang saya beli saya tanggung jawab sepenuhnya selama saya menikah pun. Sampai sekarang dengan masalah mobil ini saya sampai sekarang masih bertanggung jawab untuk membayarnya. Penghasilannya Mas, kalau mamanya udah jual, Miro tinggal di mana? Kalau Ini pertanyaan murni apa titipan? Pertanyaan titipan atau pertanyaan murni? Baru dapat info soal perjanjian. Oh perjanjian. Karena rumahnya amun. Gini, kalau terkait rumah dalam putusan itu kan terkait rumah itu menjadi harta gono gini, yang dimana itu dibagi dua. Anak itu pasti tinggal berdasarkan putusan hak asuhnya. Hak asuhnya ada di ibu, ya udah berarti di ibunya. Kalau memang ini saya ngomong secara hukumnya ya, kalau memang seorang ibunya sudah tidak sanggup untuk artinya untuk mengasuh anak tersebut, bisa artinya anak itu ya diberikan kepada dan itu masih menerima kan memang. Dan saya pun berjanji bahwa kalaupun emang Miro ikut sama saya berjanji bahwa dia mamanya Miro nggak perlu harus ngeluarin sepeser pun dalam hidup buat Miro. Tapi tetap saya nggak bakal mengganggu ataupun kalaupun emang Oki mau bareng sama Miro, saya nggak pernah masalahin. Sudah ya? Oke. Kalau Mbak Kenapa ada yang saya sampaikan terakhir? Ya sampein aja. Kalau misalnya Mbak Oki mau jalan sama siapa ya, Mas udah nggak cemburu lagi gitu. Ya, Tapi jangan sama saya cemburu juga lagi. Gawat. Bilang aja. Oke. ya mungkin buat mamanya Miro, kalaupun emang ada salah paham, saya minta maaf sebelumnya. Dan kalaupun emang ada masalah apapun itu, kalau bisa kita berbicara baik-baik tanpa harus menulis di status atau apapun itu, karena anak juga bisa baca dan itu nggak bagus buat psikis anak. Kalaupun emang apapun masalahnya kita nggak tahu kedepannya, itu kalau bisa dibicarakan baik-baik dengan kekeluargaan. Oke. Ya, saya sebagai kuasa hukum dan sekarang sudah